Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Pernah dengar lagu sekolah minggu ini? Lagu ini menggambarkan bahwa banyak manusia yang menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk mencari uang, mengumpulkan harta, dibandingkan mencari Tuhan Yesus. Menyedihkan ya, tetapi ini adalah realita yang kita jumpai, bahkan di kalangan orang Kristen. Di mana harta seolah lebih berharga daripada Tuhan. Waktu lebih banyak dihabiskan untuk bekerja dan mengumpulkan uang, sampai-sampai tidak ada lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Hal ini jangan ditiru ya teman-teman. Uang memang penting untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini, namun kita perlu berhati-hati agar kita tidak menjadi pribadi yang cinta uang, apalagi menjadi hamba uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Be careful. Lantas, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersikap seperti apa terhadap uang? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai uang dan kekayaan, khususnya di dalam Amsal 22. Ada 5 prinsip dalam Amsal 22 yang berkaitan dengan kekayaan yang hari ini akan kita pelajari. Prinsip pertama, kita dapat melihatnya di ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat ini mengajarkan kita untuk kita menghargai nama baik dan favor lebih daripada kekayaan ataupun harta benda. Jangan pernah kita menghalalkan segala cara untuk kita mendapatkan kekayaan, sehingga kita kehilangan nama baik dan juga kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Uang bisa dicari, tetapi citra yang buruk sulit untuk diperbaiki. Prinsip yang kedua, kita akan lihat di ayat yang kedua. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kita harus ingat bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Karena kita ini semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Janganlah kita memandang rendah orang yang miskin. Kita tidak boleh membeda-bedakan sikap kita terhadap orang yang kaya maupun terhadap orang yang miskin. Apalagi sampai kita menghina mereka. Jika kita menghina mereka yang miskin, sesungguhnya itu sama saja kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan mereka. Karena Tuhan yang sama juga menciptakan setiap kita. Prinsip yang ketiga, kita lihat dari ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam bahasa Inggris, ganjaran di dalam ayat ini adalah reward atau penghargaan, sebuah hadiah. Ayat ini mengajar kita bahwa kekayaan, kehormatan, kehidupan adalah reward dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kalau kita ingin memperoleh itu semua, hiduplah takut akan Tuhan dan rendah hatilah. Jangan sombong, karena Tuhan membenci orang-orang yang congkak. Prinsip yang keempat, tertulis di ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin,
Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini adalah situasi yang kita lihat terjadi di dalam dunia ini, di mana orang-orang yang lebih kaya dan memberikan pinjaman berkuasa atas orang-orang yang berhutang. Karena itu, usahakanlah agar kita tidak menjadi orang-orang yang berhutang. Rasul Paulus dalam surat Filipi berkata, ia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, untuk menghindari kebiasaan berhutang, kita perlu belajar dari Rasul Paulus untuk kita mencukupkan diri dalam segala hal. Prinsip yang kelima, kita sama-sama lihat dari ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadilah orang yang baik hati, orang yang mau berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Saya pernah mendengar suatu khotbah tentang roti dan benih. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu tidak semuanya berupa roti. Artinya apa? Roti itu sesuatu yang bisa kita makan langsung. Tetapi ada juga berkat yang berupa benih, sesuatu yang perlu kita tabur, yang kita berikan kepada orang lain. Janganlah kita menjadi orang-orang yang pelit dan tidak memiliki kepedulian. Tetapi jadilah orang-orang yang murah hati dan mau berbagi. Teman-teman, kita telah melihat 5 prinsip tentang kekayaan dari Amsal 22. Ingat, kekayaan adalah reward dari Tuhan, bukanlah sesuatu yang harus kita kejar mati-matian. Apalagi sampai kita mengorbankan relasi kita dengan Tuhan, kebahagiaan keluarga, kesehatan kita, atau bahkan persahabatan. Pengkhotbah 5 ayat ke-10 menuliskan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Uang dan kekayaan tidak akan membuat kita merasa puas. Sekalipun mungkin kita telah mencapai target tabungan, pasti kita tidak akan merasa puas. Kita mau lebih, dan lebih lagi. Padahal teman-teman, yang membuat kita kaya adalah berkat Tuhan loh. Amsal 10 ayat ke-22 menuliskan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi, kalau kamu punya cita-cita mau jadi orang yang kaya, ingat, kekayaan adalah reward dari hidup takut akan Tuhan, kerendahan hati, dan kebaikan hati kita terhadap sesama. Kejarlah hidup takut akan Tuhan dan bukan kekayaan dunia.